Kebakaran melanda Pasar Horas, Kota Pamatang Siantar, Sumatera Utara. Api melalap 4 gedung dan menghanguskan sekitar 400 kios di sana. Banyaknya material yang mudah terbakar disertai dengan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat melalap isi bangunan. Pajak burung, Siantar, perluasan gas, kebakaran. Sejumlah pedagang pun panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang dari kiosnya. Sementara petugas damkar berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke area bangunan lainnya. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Namun dugaan sementara akibat korsleting listrik di salah satu kios. Kebakaran di perempatan Gerung. Baru saja ini kejadian ini. Pemadam bermain jantan datang dengan ditutup. Iya wah ini toko no apa no? Asap tebal membumbung tinggi saat api melalap 8 ruko Simpang Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Kebakaran ini membuat warga panik. Salah seorang warga yang tengah menggelar resepsi pernikahan dekat lokasi kebakaran bahkan harus menghentikan acaranya. Empat unit mobil pemadam kebakaran dan water cannon diturunkan untuk memadamkan api. Api padam setelah 1 jam kemudian. Selamat pagi, selamat datang kembali di iNews Today. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda selalu sehat, semoga Anda selalu bersemangat, dan tentu saja semoga Anda selalu berbahagia. Seperti kami berdua hari ini ada saya Gede Satria dan rekan saya Aulia Wardani. Tentu semangat menyambut hari Senin untuk seminggu ke depan beraktivitas. Pemirsa juga tentunya harus semangat karena kita akan hadir menemani Anda selama 1,5 jam ke depan untuk membagikan informasi penting, menarik, dan juga inspiratif untuk Anda. Betul sekali, Lia. Selain itu hari ini tanggal 23 bagi sebagian orang besok atau lusa ini hari gajian yang kita tunggu-tunggu ya Gede ya. Ya, pundi-pundi kita akan beberapa saat bertambah dan kemudian mungkin mengalir lagi ke posting-posting yang lain, pemirsa. Dan kita akan bekerja lagi sebulan ke depan untuk mengulang siklus yang sama ya Gede ya. Betul sekali Lia, dan pastikan pemirsa kami pasti hadir di sini dengan beragam informasi yang tentu saja akan selalu menginspirasi Anda di rumah. Ya tapi walaupun kita bahagia nih Gede sekarang, tapi berita-beritanya yang hadir ini lagi kurang bikin bahagia. Betul. Gitu. Ada apa sih Gede? Betul, seperti hari Minggu kemarin ini pemirsa, sejak pagi kita kemarin sempat breaking news begitu ya. Betul. Ada penemuan 7 mayat pemuda di Kali Bekasi. Dan ini kita lihat bagaimana perkembangan otopsinya. Iya betul sekali, dan selain itu hari ini kita juga akan ikuti perkembangan terkait pengundian nomor urut calon pemimpin daerah di Pilkada 2024. Ini nanti malam ya informasinya ya. Betul, dan berikut ini kita simak informasi selengkapnya. Ya pemirsa, kini kita menuju Papua terlebih dahulu. Kita ke ujung timur Indonesia, pemirsa. Bentrok antara polisi dan massa pecah di Sorong, Papua Barat Daya. Ya, bentrok hari ini terjadi dipicu dari massa yang emosi atas meninggalnya pendemo.
Bentrokan terjadi di depan Rumah Sakit Mutiara, Sorong, Papua Barat Daya. Sejumlah massa mengamuk dan menyerang polisi dengan botol. Polisi akhirnya menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. Bentrokan ini dipicu oleh informasi mengenai salah seorang anggota polisi yang disandra oleh beberapa warga di dalam Rumah Sakit Mutiara saat seorang pendemo meninggal dunia di Rumah Sakit Mutiara setelah sebelumnya pingsan saat berdemo di depan kantor KPU Papua Barat Daya. Korban diduga kelelahan ikut serta dalam demo yang menuntut KPU menghargai keputusan MPR terkait dengan penetapan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam penyelenggaraan pilkada. Sementara itu, Polresta Sorong Kota membenarkan adanya pendemo yang meninggal dunia setelah dievakuasi ke rumah sakit oleh polisi. Polisi pun menjelaskan jika bentrokan terjadi akibat adanya kesalahpahaman. Langkah evakuasi itu kan anggota kita ada yang di dalam, tahan di dalam. Ya kita belum tahu masalahnya seperti apa, tapi dari informasi sepintas sih mungkin salah paham. Ya karena kebetulan tadi ada aksi di sana, terus kemudian ada dari almarhum Bapak Salosan, tiba-tiba beliau jatuh dan dinyatakan meninggal, terus kemudian diantar ke rumah sakit. Kita baru dalami kenapa bisa, mungkin masih emosional keluarga yang menerima beliau mendahului. Mungkin masih emosi saja dilihat lagi terbawa pada saat aksi di sana. Salah paham saja. Salah paham. Hingga saat ini polisi masih berjaga di depan lokasi bentrokan. Polisi pun masih menyelidiki penyebab meninggalnya salah seorang pendemo di kantor KPU Papua Barat Daya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ya, ini masih terkait berita demo. Ini ada aksi demo ratusan mahasiswa di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat yang berlangsung ricuh. Mahasiswa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong hingga kejar-kejaran masuk ke halaman kantor gubernur. Situasi demo di kantor Gubernur Sulawesi Barat memanas. Ratusan mahasiswa menyoroti kinerja PJ Gubernur yang dinilai tidak pro-rakyat. Aksi yang awalnya berlangsung damai berakhir ricuh setelah massa aksi yang hendak menyampaikan aspirasinya tidak diizinkan masuk ke dalam kantor gubernur hingga memicu kekecewaan mahasiswa. Mahasiswa saling dorong dengan aparat kepolisian di depan gerbang kantor gubernur. Akibat kericuhan ini sejumlah mahasiswa mengaku mengalami luka ringan saat saling dorong dengan aparat Satpol PP dan aparat kepolisian. Dia datang sebagai PJ ini harusnya membawa contoh yang baik di pemimpin-pemimpin definitifnya Sulbar sebagai orang pusat yang tentu punya pengalaman yang lebih banyak daripada pemimpin-pemimpin di daerah. Ya, harusnya memberikan sedikit perubahan terhadap atau memberikan contoh di Sulawesi Barat. Justru memberikan contoh yang buruk. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta penghentian perubahan anggaran yang merusak program strategis, kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, meminta PJ Gubernur untuk transparan pada program beasiswa, serta meminta persoalan tambang yang dinilai cacat prosedur. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Ini kita beralih ke informasi yang cukup memprihatinkan sekaligus mengerikan ya. Ini pelaku penganiayaan cungkil mata di acara komunitas skuter di Bogor, Jawa Barat akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Ya, ini sementara korban masih dirawat dan mengalami kebutaan akibat penganiayaan tersebut. Setelah buron selama beberapa waktu, pelaku yang melukai mata seorang pria pada festival skuter di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku menyerahkan diri pada hari Jumat ke Polres Bogor diantar oleh ibu kandungnya setelah melakukan pendekatan kepada mertua pelaku. Berkat komunikasi yang baik antara tim gabungan Polres Bogor dan Polsek Gunung Putri terhadap orang tua dari pelaku, tadi malam sekitar pukul 23:30 pelaku diantarkan langsung oleh orang tuanya untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Dan saat ini kondisi pelaku diamankan di Mapolsek Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepada polisi, pelaku mengaku dirinya tidak sendiri saat menganiaya korban. Namun pelaku mengaku bahwa dirinya yang melukai mata korban.
Nggak mungkin kamu ngantem sendirian kan? Nggak mungkin, ya. Dengan luka seperti itu kan? Itu kan lagi ramai. Itu berapa orang kira-kira? Kira-kira ya ada sekitar 4 orang. 4 orang. Kamu kenal, Nob? Enggak, saya kan enggak lihat. Kali dipukul, ngopi karena di belakang. Tujuannya kamu ini semua? Iya. Terus pas nyolok matanya pas awal atau terakhir? Kamu nyolok apa cetos? Terakhir saya pakai jari. Parah nggak sih, Man? Sebetulnya sih kayaknya parah kalau dilihat dari ya yang video-video beredar itu. Dari kamu yang nyolok kan berasa gitu, parah. Iya, parah. Sebelumnya video penganiayaan di acara komunitas skuter di Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku cekcok diduga gara-gara cemburu. Dengan keji pelaku melukai kedua mata korban hingga korban pingsan dan dilarikan ke RSUD Cibinong, Bogor. Jadi datang ke acara Vespa, tiba-tiba ketemu temennya. Nah, di sana ada cekcok mungkin, langsunglah terjadi pengeroyokan dan pencongkelan mata itu. Sekarang korban mengalami kebutaan ya, Pak? Kemungkinan, Pak. Kini korban mengalami kebutaan dan harus menjalani perawatan intensif. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan dan memburu pelaku lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ini ada informasi terkait dengan polisi yang membantah motif asmara di balik pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Warga bersama polisi menggerebek sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi mendapatkan informasi dari warga yang merasa curiga karena rumah yang sering ditinggal penghuninya itu kerap terkunci dari dalam. Usai mendobrak rumah, polisi mendapati IS, tersangka pembunuh gadis penjual gorengan, di atas loteng. IS bersembunyi selama 11 hari ini akhirnya harus ditarik secara paksa oleh polisi. Polisi kemudian mengamankan tersangka ke Mapolres Padang Pariaman. Masyarakat yang geram dengan perbuatan tersangka berbondong-bondong datang ke Mapolres Padang Pariaman untuk melihat tersangka inisial IS dari dekat. Kendati demikian, keinginan warga melihat tersangka dari dekat tidak dipenuhi polisi. Sementara itu polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan ini. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter kan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi tidak sadarkan diri kan ada dua kemungkinan. Apakah itu hanya pingsan atau sudah meninggal dunia. Dari hasil forensik, dari hasil otopsi tidak ditemukan paru-parunya atau di saluran pernapasan yang kotoran ataupun darah lain yang ada di luar di saat dia kemungkinan masih bernapas kemudian itu ada orang juga di jalan pernapasan dari paru-paru ini dilihat dalam keadaan bersih. Sehingga diduga bahwa dalam keadaan tidak sadarkan diri atau sudah meninggal itulah korban diperkosa. Sebelumnya diketahui IS pernah beberapa kali masuk penjara karena sejumlah kasus berbeda. IS diduga membunuh dan memperkosa NKS yang merupakan pedagang gorengan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, seorang mahasiswi korban penganiayaan kekasihnya di Bangkalan, Jawa Timur akhirnya melapor ke polisi. Ya, korban mengaku sudah 4 kali menjadi sasaran kekerasan kekasihnya tersebut. Buntut video viral ini, korban akhirnya melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke Satreskrim Polres Bangkalan. Ia datang bersama keluarganya dan didampingi tim Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual atau PPKS dari kampusnya. Dari pengakuan korban, pelaku sudah 4 kali melakukan kekerasan fisik kepada korban sejak 2024 lalu.
Namun korban selama ini terkesan berdiam diri, hingga akhirnya kekerasan itu terekam mahasiswa lain lalu viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban terdapat banyak bekas kekerasan fisik. Yang jelas dari kampus sendiri akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku, dan tadi juga saya melihat langsung ya di tubuh korban terdapat banyak lebam. Ya, itu ada di tangan sebelah kiri dan kanan, kemudian ada bekas cakaran, ada bekas gigitan, di belakang sini ada kayaknya bekas cakaran. Kasus ini mencuat setelah video penganiayaannya viral di media sosial. Diketahui pelaku dan korban adalah pasangan kekasih yang sama-sama tercatat sebagai mahasiswa di sebuah kampus yang ada di Bangkalan. Sementara itu pihak kampus pun menegaskan bahwa mereka akan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Sanksi itu dapat berupa drop out atau dikeluarkan dari kampus. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik, iNews melaporkan. Ya, ini memang kekerasan domestic violence ya. Pacar kepada pasangannya begitu kan memang sudah benar-benar tidak diperbolehkan dan jangan terjadi lagi. Korban-korban ini harus berani untuk speak up. Betul, gitu ya. Untuk mencari keadilan karena memang untuk kasus-kasus kayak ini biasanya korban itu kan lebih takut untuk melapor, merasa takut ditinggalkan betul, mungkin ya, jadi atau memang diancam, butuh juga dukungan dari orang-orang terdekat, lingkungan terdekat untuk memastikan para korban dari kekerasan ini bisa mendapatkan tempat yang aman untuk mungkin bercerita, melapor, dan juga menindaklanjuti kasusnya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini terkait seorang emak-emak di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang hampir diamuk massa. Dia ini terciduk mencuri uang panai atau uang mahar di sebuah rumah yang menggelar acara pernikahan. Ya, ini pelaku beraksi dengan berpura-pura menjadi keluarga pengantin. Inilah video amatir warga saat seorang emak-emak hampir diamuk massa usai terciduk mencuri uang panai atau uang mahar di sebuah rumah yang menggelar acara pernikahan di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Beruntung mama ini langsung diamankan pihak kepolisian yang menerima laporan warga. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah mencuri uang senilai 10 juta rupiah. Sebelumnya aksi tersebut dilakukan saat suasana pesta pernikahan sedang ramai. Pelaku masuk menuju kamar untuk mengambil uang dengan cara berpura-pura menjadi keluarga pengantin. Aksinya terbongkar setelah seorang keluarga pengantin melihat pelaku mengambil sejumlah uang dan langsung melaporkan kejadian tersebut. Berpura-pura sebagai kerabat yang datang ke rumah itu dan mencari kesempatan melihat dan mengambil uang mahar yang ada pada waktu itu yang berada di dalam kamar. Diketahui mama ini sebelumnya sempat ditangkap dengan kasus yang sama. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Proses autopsi dan identifikasi 7 jenazah di Bekasi masih dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, polisi menegaskan tidak ditemukan luka di tubuh seluruh korban. Proses otopsi dan identifikasi terhadap 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi di Gedung Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan dilanjutkan hari ini. Pihak rumah sakit akan menyiapkan dokter ahli untuk mengidentifikasi jenazah korban. Polisi juga meminta keluarga yang merasa kehilangan untuk melapor dan membawa dokumen untuk mencocokkan data. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan sidik jari, serta tim forensik dari FKUI. Keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Tangis haru keluarga pecah ketika mengetahui 2 jenazah teridentifikasi anggota keluarganya. Diketahui kedua korban atas nama Muhammad Rizky berusia 18 tahun dan Ahmad Dafi remaja berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA.
Terakhir tuh Jumat ya. Terakhir Jumat habis Isya tuh dia masih ngumpul dekat rumah. Pas saya pulang jam 10-an udah sepi, udah katanya pada geser, nggak tahu kemana tuh. Iya, saya pikir nggak izin sih. Saya pikir yang main ke rumah temennya gitu. Ternyata sampai Sabtu pagi nggak pulang. Sampai sore juga saya tunggu. Nah, dapat berita tadi pagi, makanya coba saya cek ke tempat yang kejadian itu. Ternyata udah dievakuasi, makanya saya langsung ke sini. Ternyata benar ada adik saya. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menegaskan untuk pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka pada ketujuh jenazah tersebut. Dari hasil sementara tidak ditemukan luka terbuka pada ketujuh jenazah dan tidak ada patah tulang pada alat gerak. Cuma itu saja yang bisa tadi kami hasil diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap 7 jenazah. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto saat mendatangi lokasi penemuan jenazah pada Minggu siang mengatakan kejadian ini menjadi atensi khusus. Pihaknya masih melakukan pendalaman dan belum bisa memastikan apakah tawuran atau hal-hal lain. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Sebelumnya 7 jasad ditemukan di sebuah kali yang mengalir di belakang perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Penyisiran dinyatakan rampung pada Minggu sore dan dinyatakan tidak ada korban tewas lainnya di arus Kali Bekasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya 7 jasad ditemukan di sebuah kali yang mengalir di belakang perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Iya, jasad tersebut menggegerkan warga pada Minggu pagi kemarin. Pagi Minggu tanggal 22 September. Warga menemukan jasad mengapung di aliran sungai yang berlumpur. Sejumlah warga mencoba mendekati jasad-jasad tersebut. Semula, warga mengira hanya terdapat 6 jasad saja yang mengapung di permukaan. Namun saat evakuasi oleh petugas BPBD setempat, petugas menemukan 1 jasad lagi hingga menjadi 7 jasad. Jadi pada hari ini, Polres Metro Bekasi Kota menerima laporan penemuan mayat sejumlah 7. Informasi awal diketahui oleh salah satu warga sekitar pukul 6. Kemudian ditemukan itu ada di sekitaran aliran sungai. Dari jam 6 sampai dengan tadi jam 8 tadi penemuan mayat tersebut. Kemudian selanjutnya untuk jasad kami kirim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diketahui kira-kira identitas korban seperti apa. Kemudian juga anggota masih menelusuri informasi saksi yang ada di TKP maupun untuk proses lebih lanjut lagi. Belum diketahui pasti penyebab kematian dari ketujuh jasad ini, namun diduga sementara karena terbawa arus. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Tim SAR Bekasi menyebut kondisi 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi seluruhnya menggunakan jaket berwarna hitam dan sepatu putih. Ya, seluruh korban ini diduga masih duduk di bangku SMA. Total korban yang dibawa ke RS Polri ini ada 7. Jenis kelaminnya, Mas? Untuk jenis kelaminnya rata-rata laki-laki semua. Laki-laki semua. Iya. Untuk usianya itu relatif sih, tapi masih termasuk kayak anak SMA atau bisa udah lulus kuliah lulus sekolah gitu. Kondisi ditemukannya itu sudah pakai atribut warna hitam, bukan atribut sih, jaket kayaknya. Jaket emang kebetulan jaketnya warna hitam semua. Untuk sepatunya itu rata-rata menggunakan warna putih. Iya, karena kita taunya itu masih SMA karena tadi ada rekan kita yang ngirim foto yang dalam pencarian oleh orang tuanya. Bang, berarti kan saat ini sudah ada pihak keluarga yang melakukan pencarian ke jenazah? Sudah beberapa warga yang datang ke Polsek kemungkinannya untuk mencari tahu
tentang korban tadi itu, karena ada beberapa keluarganya yang sudah datang ke Polsek mencari tahu masalah korban ini. Ya, sementara itu pemirsa, Polres Bekasi Kota mengakui bahwa aparat sempat melakukan patroli pencegahan tawuran di sekitar wilayah Bekasi dan juga sekitarnya. Ya, namun hingga saat ini polisi masih mendalami keterkaitannya dengan penemuan jenazah. Hasil keterangan dari saksi di lokasi salah satunya seperti itu. Namun demikian kan kami masih melakukan pemeriksaan. Termasuk ada beberapa orang yang diamankan di Polsek saat ini. Kemudian kami penangannya ditarik di Polres Metro Bekasi Kota. Dari keterangan awal bahkan ada yang tidak tahu juga dia dari mana, dia hanya per telepon kemudian kumpul di sekitar TKP. Saat ini masih berlangsung, pihak dari tim SAR kemudian juga dari Brimopolri melakukan penelusuran di sekitar TKP. Patroli pihak kepolisian melakukan pencegahan kegiatan-kegiatan tawuran. Itu yang dilakukan oleh anggota pada saat kemudian ada di lokasi tersebut. Sementara mungkin itu dulu ya, karena kita juga masih... Pada saat penggerebekan itu, apakah ada laporan bahwa ada sejumlah anak yang digerebek itu menceburkan diri, Pak? Sudah dilaporkan sebelumnya ke Polres? Kami mendapat keterangan itu baru tadi pagi, pada saat awal dilakukan penemuan kejadian tahun itu kita belum menerima laporan, baru tadi pagi disampaikan oleh pihak saksi. Ya, lalu bagaimana hasil identifikasi 7 jenazah? Kita akan bergabung dengan rekan kami, Jen Cahyani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, selamat siang, Jen. Jen, bagaimana hasil identifikasi ke-7 jenazah? Sudah berapa jenazah atau jasad yang dikenali? Selamat siang, Dede, Aulia, dan juga pemirsa. Untuk sekarang proses identifikasi atau proses otopsi masih dilakukan kepada para jenazah yang belum teridentifikasi dan juga belum diidentifikasi dengan atau dicocokkan dengan data dari keluarga mereka. Karena hingga malam tadi hanya ada 2 keluarga yang baru melapor, namun tadi kami lihat memang sudah ada keluarga korban ini yang diduga keluarga korban ini ingin melapor ke Rumah Sakit Polri, dan juga saat ini mereka masih dalam proses laporan ke posko DVA, yakni posko antemortem dan juga posko postmortem yang memang dibuka dari RS Polri untuk para keluarga yang merasa kehilangan dan juga ingin melapor, ingin mencocokkan data mereka apakah benar ke-7 jenazah ini merupakan salah satu keluarga dari mereka. Dan tentu saja kami masih menunggu dari pihak Rumah Sakit Polri sedang melakukan otopsi atau identifikasi kepada para jenazah yang memang belum teridentifikasi, dan rencananya memang siang ini akan disampaikan terkait rilis bagaimana hasil dari identifikasi para jenazah tersebut, kemudian apa penyebab pasti dari meninggalnya dan ditemukannya 7 mayat di Kali Jatiasi Bekasi pada Minggu pagi kemarin, karena kalau dari pihak kepolisian belum menyatakan secara pasti apa penyebab dan juga bagaimana kronologi kejadian yang dilakukan atau yang terjadi pada hari kemarin, mengingat bahwa 7 mayat yang ditemukan di kali ini memang tidak ada bekas luka yang ada di badannya atau tidak ada kerusakan pada tubuh mereka, dan juga dugaan untuk mereka yang dikejar oleh polisi dan juga karena tawuran ini belum dibenarkan oleh pihak kepolisian. Nanti tentu saja kami akan mendengarkan keterangan langsung dan resmi yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Polri dan juga pihak kepolisian terkait apa penyebabnya, bagaimana kronologinya, dan juga bagaimana hasil identifikasi yang dilakukan. Kemudian juga update terkait siapa saja atau berapa keluarga yang sudah melapor untuk penjemputan para jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri saat ini. Dan untuk Rumah Sakit Polri sendiri sampai saat ini masih membuka posko DVI, yakni posko antemortem dan juga postmortem untuk para keluarga yang ingin datang melapor kehilangan keluarganya. Kami juga tentu saja sangat menunggu keterangan dari para keluarga korban ini yang merasa kehilangan anggota keluarganya yang memang diduga merupakan salah satu dari ke-7 korban yang ditemukan pada hari kemarin di Kali Jatiasi Bekasi. Kami akan update informasinya, tentu saja nanti kami kembalikan ke Anda di Studio Gede dan Aulia. Iya, Jen, apakah Anda bisa mendapatkan informasi bahwa 2 orang yang sudah diketahui identitasnya ini ada hubungan? Apakah satu sekolah atau satu pertemanan bermain begitu?
Ya, Gede. Ya, tentu saja ini nanti akan menjadi materi yang akan kita tanyakan ya kepada pihak Rumah Sakit Polri dan juga pihak kepolisian. Karena dari kedua keluarga korban tersebut yang memang sudah melapor dan juga sudah teridentifikasi, kedua mayat atau jenazah tersebut memang belum ada informasi resmi terkait hubungan keduanya dan juga apa latar belakang dari para korban tersebut. Karena kalau kita lihat kondisi kemarin saat ditemukan mayat ketujuh mayat ini mereka dalam kondisi tidak terluka dan mereka mengenakan hoodie atau jaket berwarna hitam. Ini mereka kompak menggunakan jaket berwarna hitam, sehingga ini masih banyak dugaan-dugaan terkait bagaimana penyebab dan kronologinya. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri kami masih akan mencoba mengkonfirmasi hal tersebut. Nanti juga sekaligus kami mengkonfirmasi untuk identitas keluarga korban yang tadi melapor. Dan ini harapannya nanti akan ada update terbaru dan juga keluarga korban ingin menyampaikan bagaimana laporan yang mereka layangkan, kemudian apakah mereka memang benar-benar keluarga korban dan bagaimana penyebabnya, kemudian bagaimana latar belakang dari korban tersebut yang merupakan keluarganya. Gede, Aulia. Ya, baik, terima kasih Jen atas informasi Anda dan kami terus menanti informasi terbaru dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, kriminolog Hanifah Hasna menduga pelaku pembunuhan terhadap balita dengan cara dilakban ini tidak mempunyai empati. Iya, selain itu pemirsa, pelaku ini cenderung memiliki penyakit mental yang tidak dapat mengendalikan emosi, yang membuat pelaku tega membunuh korban dengan cara yang keji. Sebetulnya setiap orang yang melakukan kejahatan itu ada 4 hal yang sudah mereka pertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan dia melakukan kejahatan itu apa. Sudah jelas ini karena dia malu, karena dia marah, karena ditagih hutang dan tidak bisa melaksanakan kewajiban. Yang kedua, dia menentukan targetnya siapa. Kenapa dia memilih anaknya? Karena dia tahu sumber daya atau kekuatan anak itu bisa dikendalikan gitu. Dan mungkin ini akan membuat orang tuanya itu menjadi sangat marah ketika kehilangan anaknya itu. Dan yang terakhir resiko. Nah, resiko keempatnya ini yang dipertimbangkan hanya satu, yaitu pemilihan korban dan mengetahui bagaimana sumber daya. Ini adalah kejahatan yang sangat-sangat gampang ditebak. Kalau pembunuhannya secara keji ini berarti ada sesuatu yang salah di dirinya. Mungkin dia ada sakit mental tertentu yang diidap oleh si pelaku ini. Baik pelaku utama maupun pelaku pembantu gitu kan, ada 5 orang. Kenapa bisa melakukan ini gitu? Kalau saya pikir 5-5-nya juga nggak beres gitu ya, karena ketika kita nih orang baik misalnya ya diajak untuk melakukan pembunuhan, kita nggak akan mau. Bahkan kita menginjak kucing aja kita tuh sudah menyesal. Berarti ke-5-5-nya ada sesuatu yang nggak beres gitu ya, karena melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu dengan cara kekerasan dan terhadap anak. Artinya dia tidak punya empati sama sekali terhadap anak yang nggak berdaya. Ini kan kejahatan yang sangat-sangat jam gitu, anak dan dia nggak tahu apapun. Ini kemarahan yang destruktif sekali. Iya, saya sangat setuju sekali dengan pendapat ahli ini. Sangat destruktif dan lebih kegilaan. Benar. Seorang manusia yang kadang-kadang di luar nalar dan akal sehat kita bisa melakukan hal sekeji ini. Sekeji itu. Benar, apalagi gitu, terhadap anak kecil. Ya, benar-benar tidak mempunyai empati dan semoga pelaku ini dapat hukuman sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan hukum. Pokoknya jangan sampai ini terjadi lagi, dan menginspirasi orang lain tentunya jangan sampai. Gitu. Ya, ini kita beralih ke informasi yang lain pemirsa. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki digelar di PN Cirebon pada hari ini. Ya, dalam sidang ini tim kuasa hukum dari para terpidana ini juga menghadirkan sejumlah saksi ahli. Sejumlah saksi ahli dijadwalkan hadir dalam sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Para saksi ahli itu terdiri dari ahli pidana, ahli kecelakaan dan lalu lintas, ahli kedokteran forensik hingga ahli mata dari Rumah Sakit Cicendo Bandung. Selain itu dalam sidang hari ini, Jogi Nainggolan dan Titin Prialianti yang merupakan kuasa hukum terpidana di tingkat penyidikan hingga pengadilan juga akan dihadirkan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada pemeriksaan perkara APDA 2016 lalu.
Sidang hari ini diperkirakan akan menjadi sidang pemeriksaan terakhir sebelum majelis hakim memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan tim kuasa hukum untuk menggelar pemeriksaan di tempat atau sidang lapangan. Lalu bagaimana jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina? Kita akan bergabung dengan rekan kami Tois Iskandar di Pengadilan Negeri Cirebon. Selamat siang Tois. Ya Tois, bagaimana situasi sidang di sana Tois? Apakah sudah dimulai? Ya, selamat siang Gede dan juga Alia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu pengadilan negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada sidang lanjutan PK 6 terpidana ini sudah digelar pada pukul tadi jam 10:15 tadi. Yang direncanakan sidang kali ini juga yang seharusnya digelar pada pukul jam 10 pagi tadi, namun mengalir dan hingga 15 menit kemudian. Dan hingga saat ini pihak kuasa hukum sendiri akan menghadirkan sejumlah saksi-saksi ahli, yakni diantaranya saksi ahli pidana, ahli kecelakaan lalu lintas, dan ahli dokter forensik sendiri. Dan di mana dari ketiga ahli tersebut juga salah satunya ahli pidana yaitu Profesor Dr. Mujakir dan Dr. Solehudin, Dr. Judi Sitompul. Sementara itu dari ahli kecelakaan dan lalu lintas sendiri Dr. Wispan Jasuluku. Selain itu juga akan dihadirkan ahli dokter forensik yakni Yoni Puada Supriyandi, di mana ke-6 saksi ahli tersebut akan mendengarkan dari keterangan saksi ahli tersebut. Dan tidak hanya itu, Gede dan Aulia, juga dapat kami informasikan menariknya dalam persidangan kali ini juga pihak kuasa hukum ke-6 terpidana ini akan menghadirkan 2 saksi fakta atau saksi testimoni gitu. Salah satunya kuasa hukum Tata Tatal sendiri, yakni Ibu Titin Priyanti dan Yogi Nainggolan, di mana keduanya tersebut merupakan 2 kuasa hukum pada kasus yang ke-6 terpidana tersebut dari kasus 2016 dan 17 tersebut. Nantinya pihak kuasa hukum Sakatatal dan Nainggolan tersebut akan memberikan keterangannya dalam persidangan ke-6 tersebut di sidang PK 6 terpidana, di mana dalam persidangan di tahun 2017 lalu tidak ada pendampingan atau pihak kuasa hukum sendiri dari ke-8 tersangka tersebut. Dan hingga saat ini juga dengan adanya saksi-saksi ahli ditargetkan pada persidangan kali ini akan kelar gitu di hari Senin ini. Ya. Namun meski demikian juga dengan adanya ke-6 terpidana akan disusul lagi dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Salah satunya terdiri dari Sudirman yang akan mengajukan PK pada hari Rabu tanggal 25 September nanti. Dan menurut pihak kuasa hukum ke-6 terpidana juga akan mendengarkan keterangan dari mahkamah atau majelis sendiri dengan sidang PK yang digelar ke-8 hari terakhir ini. Seperti itu, Gede dan Aulia, kembali ke dia. Iya, baik, terima kasih Tois Iskandar atas informasi Anda langsung dari PN Cirebon. Selamat bertugas kembali dan kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Ya, baik. Terima kasih Tois, dan kita beralih pemirsa ke informasi terkait dengan pilot Susi Air atau Kapten Philip yang terharu saat menghubungi istrinya usai dibebaskan oleh KKB Papua. Ya, sementara itu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan pembebasan Kapten Philip dilakukan dengan melewati negosiasi yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Kapten Philip Mark Martens tak kuasa menahan air mata saat terhubung video call dengan istrinya. Dari wajahnya, pilot Susi Air ini menyimpan kerinduan yang mendalam terhadap keluarganya.
Sementara itu, pendiri maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak atas bebasnya Kapten Philip Mark Martens dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata Papua. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak baik dari pemerintah provinsi, kabupaten di Papua dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua. Kapten Philip tiba pukul 22.40 waktu Indonesia Barat dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Susi Air ini turun dari pesawat disambut dengan karpet merah langsung menuju ruangan VVIP. Kedatangan Kapten Philip disambut Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang didampingi Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta sejumlah pejabat tinggi TNI Polri. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan pihaknya mengupayakan langkah soft approach untuk membebaskan Kapten Philip. Visi misi saya kan salah satunya untuk membebaskan Sandra dengan soft approach ya, dan kita sudah lama sekali untuk bernegosiasi, kemudian melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk TNI dengan Polri, kemudian juga Forkopimda yang ada di wilayah tersebut, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan alhamdulillah kemarin pagi bisa diserahkan ke kita, dan tadi malam saya dengan Kapolri dengan Menko Polhukam sudah atas nama pemerintah sudah menyerahkan kepada pemerintah New Zealand yang diterima oleh Duta Besar New Zealand yang ada di Indonesia. Kapten Philip diterbangkan dari Timika dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara Sabtu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Kapten Philip menyatakan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang membebaskannya. Saya senang sekali saya sudah bisa stand up pulang. Keluarga saya lagi, terima kasih semua orang yang bantu dengan hari ini. Saya bisa keluar dengan kondisi yang aman dan sehat. Terima kasih banyak semua orang. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Gabungan TNI Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens, dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga, Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, 1 tahun lebih atau tepatnya 19 bulan, itu tentu bukan waktu yang singkat begitu ya, ada di tengah kondisi yang tidak bisa diketahui, gitu. Tentu saja ini menjadi kabar yang sangat baik, tidak hanya kepada Kapten Philip, tentu saja kepada keluarga yang ada di rumah yang menanti kehadiran Kapten Philip ya. Gitu makanya ya. tadi informasinya Kapten Philip terharu saat video call dengan istrinya, mungkin sudah sangat kangen ya, gede 1 tahun 7 bulan tidak bertemu dengan sang suami dan susah juga untuk berkomunikasi, tidak tahu kondisi suami aman atau tidak. Alhamdulillah sekarang suami sudah bebas. Iya, tentu saja ini yang paling kalau menurut saya benar kata Panglima tadi bahwa soft approach itu sangat dibutuhkan ketika untuk menangani kasus-kasus seperti ini ya, kasus-kasus penyanderaan, karena dengan melibatkan tokoh agama, keluarga, atau orang-orang yang punya kekuatan di sana, ya tokoh adat itu ternyata cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan KKB. Betul. Ya.
Dan kita beralih ke informasi yang lain, pemirsa. Jelang pilkada serentak pada bulan November mendatang, PDI Perjuangan terus mendongkrak tim kuatnya untuk memenangkan kepala daerah yang diusung partai PDI Perjuangan. Ya, sementara itu Sekjen PDI Perjuangan mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menemui Prabowo setelah pulang dari luar negeri. Guna meningkatkan kapasitas para tim pemenangan dalam pilkada serentak bulan November mendatang, PDI Perjuangan memberikan materi dalam pelatihan tim pemenangan pilkada serentak. Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Adian Napitupulu sebagai Ketua Tim Pemenangan PDI Perjuangan. Menurut Hasto, PDI Perjuangan telah memilih putra-putri terbaiknya dan diharapkan dalam pilkada serentak ini PDI Perjuangan mampu menguasai wilayah. Selain merumuskan pemenangan pilkada, pada kesempatan tersebut Hasto juga membahas mengenai rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ibu Mega saat ini masih berada di Rusia dan kemudian akan dilanjutkan ke Uzbekistan. Nah, setelah dari sana tentu saja akan dicari momen yang tepat bagi kedua pemimpin untuk dapat berdialog dan bertemu. Sebelumnya, kabar rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah santer terdengar. Pertemuan tersebut rencananya akan dilangsungkan sebelum pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani menanggapi rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan tidak memberikan jawaban pasti saat dikonfirmasi terkait isu PDIP yang akan bergabung dengan Kabinet Prabowo. Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menjadi sorotan. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut juga memantik isu sebagai sinyal PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo. Saat diminta konfirmasi, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani tidak memberikan jawaban pasti. Tanggalnya kan nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober. Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah bergulir sejak beberapa waktu terakhir. Pertemuan antara keduanya dinilai hanya menunggu waktu dan disebut-sebut akan dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Today, masih dari iNews Center. Pemirsa, KPU Jawa Timur menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur untuk kontestasi Pilgub Jatim 2024. Ya, ketiga pasangan calon ini ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat. KPU Jawa Timur telah selesai menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon di Pilkada Jatim 2024 Minggu siang. Hadir dalam rapat pleno tersebut perwakilan dari 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Dari hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan, syarat calon, serta tes kesehatan, 3 paslon yang mendaftar dinyatakan memenuhi syarat dan diterima. Berkas salinan penetapan pasangan calon ini langsung diserahkan KPU Jatim pada perwakilan pasangan calon. Menurut Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunaifi, sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon telah dilakukan proses verifikasi berkas dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon maupun persyaratan lainnya. Dengan penetapan ini, Pilkada Jawa Timur 2024 secara resmi akan diikuti 3 pasangan calon. Kami melakukan penetapan pasangan calon dan dari proses sebelumnya verifikasi administrasi maupun beberapa verifikasi awal 3 pasangan calon yang sebelumnya sudah mendaftar di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus kemarin itu kami nyatakan diterima dan sudah lengkap dan sudah bisa kami tetapkan sebagai 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim yang sudah ditetapkan akan mengikuti pengundian nomor urut yang akan digelar pada Senin 23 September 2024. Diketahui 3 pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pilgub Jatim diantaranya pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, kemudian pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, serta pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang pengundian nomor urut Pilgub Jatim, kita telah bergabung dengan rekan Rahmat Ilyasan di sebuah hotel di kawasan Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Ya, Rahmat, bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah sejumlah pendukung dari ketiga paslon sudah ada yang hadir? Selamat pagi, Aulia dan Gede. Saat ini saya berada di sebuah hotel di kawasan Jalan Payan dan Surabaya, di mana di belakang saya ini adalah pintu masuk tempat pengundian dari calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur yang akan dilakukan pukul 1 siang nanti. Sementara saat ini masih dilakukan kegiatan di antaranya memasang kursi dan juga memasang karpet merah yang ada di menuju Polon yang ada di kawasan Hotel Indonesia Surabaya. Demikian Aulia dan Gede. Ya, Rahmat, apakah bisa dipastikan hari ini pengundian nomor urut paslon ini akan dilakukan pada siang hari atau sore hari rencananya? Baik, untuk pengundiannya yang akan dilakukan pukul 1 siang hari yang nantinya juga dihadiri oleh 3 pasangan calon. Di antaranya adalah Khofifah Indar Parawansa yang juga berpasangan dengan Emil Elistianto Dardak. Kemudian Tri Risma Harini dan juga berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta atau biasa disebut dengan Suzan. Dan juga yang ketiga adalah pasangan dari Luluk Nur Hamidah dan juga pasangan Lukmanul Hakim yang diusung dari Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian, Siti. Ya, nanti apakah masing-masing paslon ini akan membawa pendukungnya dan apakah saat ini sudah terlihat hadir di sana? Baik, Gede. Untuk pengundian kali ini, mereka membawa juga simpatisan dari masing-masing paslon. Dari paslon Khofifah dan Emil Dardak dan juga Tri Risma Harini maupun Luluk Nur Hamidah dan Lukman Hakim. Mereka juga membawa simpatisan masing-masing. Saat ini mereka sudah persiapan dan ada beberapa simpatisan yang sudah hadir di KPU, di kawasan KPU Jawa Timur atau tempat pengundian paslon yang ada di Hotel Mercury Surabaya di kawasan Jalan Darmo Surabaya. Mereka sudah sebagian datang untuk membawa atribut-atribut. Mereka sudah datang ke sini untuk mensupport adanya nanti pengundian pasangan cagup dan cawagup yang ada di Jawa Timur. Demikian, Gede dan Aulia. Ya, baik, terima kasih atas laporannya. Nanti kita akan pantau kembali ya Gede bagaimana situasi pengundian di Jawa Timur ini. Selamat bertugas kembali. Iya, berikutnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Ya, ketiga paslon ini dijadwalkan untuk mengambil undian nomor urut pada Senin 23 September 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah melalui tahapan panjang pendaftaran. Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano, dan Darmakun resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Tahapan selanjutnya, ketiga paslon akan mengambil undian nomor urut pada 23 September 2024 di kantor KPU Jakarta. Saat pengambilan nomor urut, tiap paslon diperkenankan untuk membawa 60 orang pendukung. Tadi kita sudah menjalankan sejumlah rangkaian proses. Yang pertama itu adalah pagi tadi kita sudah melaksanakan pleno penetapan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dilanjutkan tadi dengan pengumuman untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan serah terima untuk pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur dari Polda Metro Jaya. Nah, nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon.
Sebelumnya ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Pramono Rano, R.K. Suswono, dan Dharma Kun sudah melalui tahapan yang cukup panjang. Mulai dari tahapan pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus lalu, hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. Selanjutnya masa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Diikuti dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.